Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Kalau kemarin ada undian U17 ya nantinya akan ke Piala Dunia, kemudian U23 untuk kualifikasi Piala Asia pada September, dan sekarang beberapa jam yang lalu baru saja undian ada di Jimbaran Bali tentang Asian Cup U23 juga. Ya, semua ini yang muda. Kalau senior kan sekarang lagi mempersiapkan diri menghadapi Cina dan Jepang, itu sedang berlatih di Gianyar, ya, di stadion markas milik Bali United ada sejak tanggal 26 Mei yang lalu. Nah, sekarang kita bicara dengan U23 dan juga dihadiri undian itu oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jadi Pak Erick juga hari ini sedang bersuka cita teman-teman ya. Kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Ketua Umum PSSI kita ini. Ya, Pak Erick hari ini ya lahir pada tahun 70 ya 30 Mei itu genap 55 tahun. Jadi buat Pak Erick selamat ulang tahun ya. Jadi semoga terus kuat, sehat selalu, panjang usia ya, dan terus diberkati Tuhan untuk Pak Erick bisa membawa tim kita di semua jenjang, di semua level, tuh terbang tinggi. Itu menjadi harapan bagi penggemar sepak bola Indonesia ya. Dan Indonesia dalam undian Asian Cup U23 ini ya akan berlangsung pada tanggal 15 sampai 21 Juli 2025, di mana kita sebagai tuan rumah, dengan kita pasti tahu teman-teman ya, ada dua lokasi, dua stadion yang disiapkan oleh PSSI. Satu di GBK Gelora Bung Karno dan satu lagi di Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi. Nah, dan Indonesia jumpa tim yang punya rivalitas tinggi tentunya, Malaysia. Ini yang dinanti-nantikan, ini yang ditunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola Indonesia. Kita satu grup, berada di grup A. Nah, grup A ini adalah grup yang banyak yang mengatakan juga, saya bisa melihat di sini, grup yang keras. Kalau grup B dan grup C itu hanya 3 tim. Di grup A ini ada 4 tim. Ya. Selain Indonesia, Malaysia, ada tim kuat juga yang tidak boleh dianggap enteng. Ya, tidak boleh dianggap remeh. Filipina U23 bergabung. Satu lagi Brunei Darussalam. Ya, U23. Tetapi yang orang ingin lihat adalah duel kita dengan Malaysia. Nah, Stadion GBK nantinya akan menjadi saksi dari pertarungan tim U23 kita menghadapi tim U23 Malaysia. Rame tentunya, dan Pak Erick sangat senang ya, senang karena ingin melihat kekuatan tim kita dan kekuatan Malaysia, dan pasti banyak yang ingin menyaksikan. Ya, Pak Erick mengajak juga kepada semua penggemar sepak bola Indonesia ya, terutama berada yang di Jakarta dan sekitarnya, datang memenuhi stadion GBK untuk menyaksikan duel Indonesia versus Harimau Malaya. Wah, ini Garuda muda kita yang diarsiteki oleh Gerard Van den Berg, asisten pelatih dari Patrick Kluivert di tim senior. Gerard diberi tugas untuk menukangi tim U23. Nah, disinilah dimulailah. Pertama, Gerard memimpin tim U23 di Asian Cup Juli, sebelum di September 1-9 dia harus bisa memilih pemain juga ya untuk tampil di kualifikasi Asia. Ya, kita sudah tahu kemarin bahwa kita berada satu grup dengan Korea, grupnya kuat. Kita sebagai tuan rumah tapi ya, jadi oke lah buat kita kalau bisa dikatakan untuk bermain di Sidoarjo. Nah, teman-teman, di grup B itu ada Vietnam, ada Kamboja dan Laos. Ya, di grup C Thailand, ada Myanmar juga di sana, ada Timur Leste. Jadi itu saya bilang kalau dibandingkan dengan dua grup ini, B dan C itu terlihat sekali sangat ringan, dan pasti Vietnam di grup B bisa lolos. Ya, di grup C juga Thailand yang diunggul bisa lolos. Nah, tinggal di grup A ini yang menarik tentunya. Makanya dalam tanda kutip quote ini pertandingan yang panas antara Indonesia, Malaysia, dan kuda hitam ada Filipina. Kalau Brunei Darussalam saya pikir ya tanpa mendahului pasti semua tim akan bisa memenangkan pertandingan melawan Brunei Darussalam. Tapi kan di sini cuma mau cari paling tidak ada
secara terus itu 4 tim yang akan lolos. Di juara grup A pasti lolos, 1, B, dan C. Satu lagi mungkin ada runner up terbaik di antara semua tim siapa ya untuk bisa melengkapi di semifinal. Tapi kita tentunya tidak mau dong menjadi runner up terbaik. Kita harus target juara, apalagi bermain di kandang di GBK, didukung penuh oleh supporter yang sangat fanatik, sangat militan dengan timnas kita di semua ajang ya, termasuk di U23 ini. Apalagi ini tantangan pertama bagi Gerard Van den Berg. Dia pasti akan banyak memilih untuk Asian Cup ini, mungkin banyak yang ada di Liga 1. Kalaupun ada dari luar itu ya bisa saja Jens Raven dia bisa panggil ya. Kemudian ada Welber Yardim, mungkin bisa lagi akan dia panggil Dion Marks, Tim Hypens bisa saja ya kemungkinan. Tapi lebih banyak itu sekitar 90% ada di Liga 1 karena banyak pemain-pemain muda. Ya, Doni Tripamungkas, Kadek Arel itu banyak. Jan Gary Schroyer itu pemain-pemain yang dia akan ambil bagus ya. Mungkin saja termasuk Ronaldo Kuate dia bisa panggil untuk bisa bermain. Kalau untuk pemain lokal itu berjibun ya. Raihan Hanan juga bisa ada ya, itu banyak ya. Victor Detan itu bisa dikumpulkan semua pemain-pemain yang ada ya, termasuk dengan Ferrari yang bisa dipanggil juga bermain di U23, sehingga bagi Kluivert ya tidak ada masalah tentunya untuk bisa melepas Van den Berg ini sebagai asisten dia untuk konsentrasi lah, fokus aja ya. Untuk sementara Kluivert meminta memang dia bantu di tim senior ya, tapi kalau untuk urusan ini dia akan mendukung penuh ya bagi Van den Berg menangani tim U23, karena setelah lawan Jepang tanggal 10 kan di tim senior sudah selesai. Makanya Van den Berg ini akan memanggil mungkin para pemain itu di 21 Juni akan berkumpul untuk TC menghadapi Asian Cup U23 teman-teman ya, karena ini pertandingan yang menarik yang ada di grup A dan banyak yang ditunggu-tunggu tentunya. Maka Van den Berg lebih cepat untuk bisa merancang strategi taktik bagi tim U23. Dia akan melihat, tentunya akan memanggil mungkin sekitar 27 pemain ya, bisa saja untuk diseleksi, dan nantinya ada 23 pemain yang masuk sesuai regulasi di U23 ASEAN Cup ini. Jadi kita berharap bersama bahwa tim asuhan Gerard Van den Berg ini akan mendapatkan hasil yang positif setelah undian. Walaupun kita bilang tadi kan ini di grup yang rame, ada Malaysia, Filipina, dan termasuk dengan Brunei Darussalam, tapi tetap kita optimis, yakin untuk bisa menjadi juara dan juara grup dan lolos ke babak selanjutnya. Dan target kita memang harus juara. Kalau di edisi sebelumnya kan kita bisa tembus di runner up, tapi sekarang main di kandang, kesempatan dengan materi kualitas yang bagus ya, kita bisa mendapatkan hasil yang bagus juga, yang baik juga untuk di ASEAN Cup ya. Kita dukung saja tentunya sambil melihat persiapan sudah dekat. Kalau di Juni kan sudah tinggal mungkin 2 minggu ke depan setelah kita fokus dulu ya. Gerard Van den Berg tentunya akan fokus dengan tim senior karena dia sebagai asisten di tanggal 5 lawan Cina dan tanggal 10. Setelah itu dia sudah mulai mencatat semua untuk pemanggilan pemain yang saya bilang tadi di 21 Juni. Apakah akan berkumpul di Bali lagi kita belum tahu, atau di Jakarta untuk TC-nya itu nantilah info ke depan. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.